pemilu atau politik itu mahalnya minta ampun. Sehingga orang atau hanya orang-orang tertentu yang kemudian punya hati untuk berkompetisi di sana. Jadi kalau saya, terus terang saya nggak punya hati. Kenapa? Sampai mati pun saya tidak akan pernah mau melakukan money politik. Itu sikap saya. Karena itu nggak mungkin saya mau berkompetisi dalam dunia politik, election yang penuh money politics. Menuju ke Bang Refri Halun. Tadi kita sudah melihat bahwa apa saja persoalan-persoalannya. Sekarang kita ingin tahu bagaimana cara meningkatkan literasi masyarakat supaya mereka nggak mau ikut-ikutan dalam politik uang sebagai penerima. Kalau perlu punya kesadaran untuk melaporkan itu. Kemudian bagaimana pula untuk menekan adanya politik dinasti. Termasuk juga satu hal tadi yang kita bahas adalah soal berita bohong yang meresahkan dalam pesta demokrasi kita. Silakan Bang Refli. Berkenan di podium, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Yang ketawa itu pernah nonton, kalau nggak ketawa berarti nggak nonton ya. Berarti subscriber saya harus ditambah lagi ya. 20 menit waktu yang diberikan kepada kami semua untuk presentasi ini. Saya langsung saja, ibu-ibu dan bapak sekalian, tapi terima kasih kepada Pak Letjen Eko Margiono yang sudah mengundang kami dan bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Pak Eko Margiono memenuhi segala syarat untuk menjadi KSAD dan Panglima TNI. Kita biasa provokasi sedikit kan. Jadi saya tidak ingin mengulangi apa yang sudah disampaikan oleh bapak-bapak tadi, karena saya surprise. Saya bilang apalagi yang mau kita sampaikan. Semua sudah disampaikan, mulai dari identifikasi masalah, strategi, rekomendasi dan lain sebagainya. Tapi tetap saja yang namanya pengamen ya kan, tukang ngomong, tetap aja ada yang akan saya sampaikan. Jadi ibu-ibu dan bapak sekalian, saya ingin memberi tema saya untuk membungkus 3 hal tadi, money politics, politik dinasti, dan juga berita hoax. Dengan satu tema ini adalah memudahkan dan memurahkan politik, memudahkan dan memurahkan pemilu. Itu hal yang sering saya sampaikan. Kenapa money politik terjadi? Kenapa politik dinasti terjadi? Kenapa hoax terjadi? Sangat mungkin salah satunya karena pemilu atau politik itu mahalnya minta ampun. Sehingga orang atau hanya orang-orang tertentu yang kemudian punya hati untuk berkompetisi di sana. Jadi kalau saya, terus terang saya nggak punya hati. Kenapa? Sampai mati pun saya tidak akan pernah mau melakukan money politik. Itu sikap saya. Karena itu nggak mungkin saya mau berkompetisi dalam dunia politik, election yang penuh money politics. Karena itu jawaban atas ini nanti akan saya berikan. Tapi saya akan memudahkan dan memurahkan politik. Jadi bapak-bapak ibu sekalian, kalau politik itu mahal, memang yang akan bertanding ya para cukong, alat cukong, orang-orang yang berduit, bukan orang-orang yang memiliki komitmen yang kuat terhadap negara ini. Jadi kalau Anda idealis, Anda ingin berbuat sesuatu bagi negara ini, lupakanlah pemilu. Karena pemilu adalah ajang jual beli suara, itu udah pasti. Sehingga
pemilu itu harus dimudahkan dan dimurahkan. Saya mulai dengan sebagai contoh misalnya pilkada. Hanya orang yang punya uang yang mampu untuk menjadi calon kepala daerah. Kecuali kalau dia popularitasnya tinggi sekali. Bayangkan, yang popularitas yang paling tinggi saja dalam konteks Jakarta misalnya, nggak bisa dicalonkan. Hepengnya kurang. Atau tidak belongs to oligarki. Ya kan? Padahal kalau dicalonkan hampir pasti menang. Bayangkan. Sehingga yang bisa dipilih adalah orang-orang yang belongs to oligarki. Karena itu satu rekomendasi saya, ibu-ibu dan bapak sekalian, hilangkan yang namanya threshold di pilkada. Hilangkan. MK tanggung sekali. 7,5%, 6,5% dan lain sebagainya. Kenapa tidak dinolkan? Semua partai politik peserta pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Satu rekomendasi. Kira-kira kalau seandainya nol, banyak nggak calonnya? Banyak. Tidak perlu membeli partai politik. Karena teorinya adalah begitu dibuka kompetisinya, kerannya, partai politik yang paling pusing adalah partai politik besar. Kenapa? Biasanya partai politik besar itu pertimbangannya terlalu banyak. Tapi kalau partai politik kecil, dia bisa cari calon yang sekuat-kuatnya, sepopuler-populernya, yang elektabilitasnya paling tinggi. Karena dia nggak punya resources. Tetapi karena pilkada itu hanya milik segelintir elit partai politik, maka kemudian yang terjadi adalah hal seperti ini. Jadi satu rekomendasi saya, hilangkan threshold di pilkada. Oke? Yang kedua, ibu-ibu dan bapak sekalian, hilangkan threshold di pilpres. Dengan adanya presidensial threshold, kita sudah tahu siapa yang akan punya standing untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden di 2029. Yaitu 8 partai politik yang saat ini ada di Senayan. Yang kemungkinan besar 8-8-nya akan bersatu dalam koalisi Indonesia Maju. Menariknya gimana kita melihat politik yang monolitik seperti ini? Tidak ada lagi oposisi. Karena oposisi itu budaya barat. Tidak cocok dengan budaya Indonesia. Kalau tidak mau oposisi, jangan bicara demokrasi. Tadi semua orang mengatakan demokrasi, tapi oposisi ditolak. Karena inti dari demokrasi itu adalah meeting of mind. Anda bisa berbeda pendapat, tetapi kita punya prosedur. Makanya saya senang sekali. Terima kasih Lemhanas yang sudah mengundang saya. Kalau saya ngomongnya keras, salah sendiri kenapa mengundang Refli Harun. Mudah-mudahan Pak Eko nggak dimarahin ya. Nah, karena itu threshold di pilpres harus dihilangkan. Kalau tidak, calon kita ya itu-itu aja. Incumbent plus calon lainnya. Itu kalau seandainya ada kompetisi politik, ada partai yang balelo. Bagaimana kalau partainya tidak ada yang balelo? Kemudian tiba-tiba bilang calon tunggal untuk 2029. Ngapain kita bicara mengenai rekrutmen politik, regenerasi politik dan lain sebagainya? Kalau regenerasi dan rekrutmen politik itu ditutup dengan yang namanya presidensial threshold. Tepuk tangan dong. Saya khawatir kalau tidak tepuk tangan berbeda pendapat. Itu dua, rekomendasi yang kedua. Yang ketiga, ibu-ibu dan bapak sekalian, yang membuat pilkada itu mahal, pilpres itu mahal, pileg itu mahal, salah satunya adalah pertemuan dengan konstituen atau pemilih. Caleg dengan pemilih itu biaya. Tidak money politik saja, 3 miliar, 5 miliar harus keluar di dalam pemilihan legislatif DPR. Kenapa? Saya tanya seorang profesor, ya gimana tidak? Setiap dia berkunjung ke suatu daerah, mengumpulkan massa itu harus ada makan siangnya, harus ada ongkos pulangnya, harus ada merchandise-nya dan lain sebagainya. Lalu partisipasi apa yang Anda harapkan? Orang datang itu bukan karena tertarik kepada Anda, tertarik pada kaosnya, makan siangnya dan uang sakunya. Karena itu rekomendasi saya, biar cepat, hilangkan for the time being tatap muka di dalam pileg, pilpres dan pilkada. Kampanye itu cukup dengan 3 fora saja, 3 medium saja, yaitu televisi,
radio, dan media sosial. Selesai. Yakin saya hilang money politik? Yakin nggak Pak? Hilang money politik. Cuma yang menjadi persoalan, mau apa enggak pembentuk kebijakan. Nanti Bapak akan bilang, loh kan yang namanya pemilu itu adalah bagaimana kita mengenal konstituen, memperkenalkan diri dan lain sebagainya. Bullshit saya bilang. Kenapa saya bilang bullshit? Anda kalau mau menjadi wakil rakyat, mau menjadi presiden, menjadi gubernur, bupati, wali kota, Anda orang yang harus punya track record terlebih dahulu di masyarakat. Bukan baru bekerja di masyarakat ketika nyalon. Benar nggak Pak? Anda sudah punya track record, Anda punya pengabdian, Anda punya daftar prestasi. Maka saya Refli Harun, saya berhak mewakili konstituen ini karena saya punya achievement. Saya pernah mewakili mereka dalam banyak kegiatan. Itu baru. Ini kita ketika kita melihat wakil-wakil rakyat, nggak ada yang kenal kita di DPD itu kecuali Komeng. Bukan karena dia mewakili kepentingan kita, tapi karena dia artis. Iya kan? Uhuy. Coba bayangkan. Nah, itu rekomendasi saya yang ketiga. Langsung saya rekomendasi karena waktunya nggak banyak. Rekomendasi yang keempat, kasih tegas mereka yang melakukan money politics. Tindakan tegas yang paling tegas adalah diskualifikasi. Kalau cuma dihukum dan lain sebagainya, bullshit. Diskualifikasi. Sekecil apapun, karena itu sudah mencederai demokrasi. Jadi kita harus mengambil standar yang paling tinggi terhadap yang namanya money politics. Ketika saya di Inggris, mereka menceritakan dengan luar biasa dan sedikit gelisah ketika ada orang yang menggunakan undangan memilih. Saya bilang kalau di Indonesia udah biasa gitu. Kalau cuma menggunakan undangan memilih itu udah biasa. Apalagi kalau misalnya dia cuma mengatakan hal-hal yang lebih ringan. Kita udah biasa semua sesungguhnya. Atau lebih berat maksud saya. Udah biasa. Di kita itu orang melihat money politik aja biasa. Melihat ketua Mahkamah Konstitusi ditangkap polisi biasa. Ya kan? Melihat akun Fufu Fafa biasa juga ternyata. Padahal itu menurut saya, ibu-ibu dan bapak sekalian, itu adalah sebuah kualifikasi yang tidak lagi memenuhi syarat pasal 169 huruf J Undang-Undang 7 2017, yaitu tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Tercela nggak itu? Tercela kan? Harusnya tidak punya kualifikasi lagi untuk dilantik sebagai wakil presiden. Tepuk tangan dong. Saya khawatir rekamannya nyampe tiba-tiba rekomendasi Refli Harun tentang Fufu Fafa didukung oleh Lemhanas. Nah, oke. Apalagi yang harus kita pikirkan? Begini, sistem pemilu, Pak. Ini rekomendasi kelima ya, sistem pemilu. Kita kadang-kadang ingin mencari sistem pemilu yang ideal. Tidak ada Pak sistem pemilu yang ideal. Ibu-ibu dan bapak sekalian, sistem pemilu itu bergantung pada apa tujuan kita. Biasanya sistem pemilu itu dua hal, representativeness dan kemudian integritas. Kalau sistem pemilu proporsional secara terbuka begini, ya, istilahnya PR system, jadi proportional representation system dengan open list seperti ini, maka memang potensi money politik itu tinggi sekali. Karena calon berkepentingan untuk bahkan sesama calon dalam satu partai politik. Maka kalau seandainya tadi tidak ada pertemuan, maka kita bisa menguranginya. Tetapi akan lebih mengurangi lagi kalau kita berani memilih sistem lain. Nah, saya pernah mengajukan, mungkin nanti kita akan diskusi, namanya MMP, Mixed Member Proportional. Itu yang lebih sederhana dibandingkan sistem terbuka ini. Atau kalau mau closed system, sistem proporsional tertutup. Tetapi ketika PDIP mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi, ya saya tidak setuju. It is not Mahkamah Konstitusi business untuk menentukan sistem pemilu. Karena sistem pemilu itu harus ditentukan berdasarkan dinamika politik yang ada di DPR. Kalau MK memutuskan ini konstitusional dan ini tidak, maka nanti besok kalau kita mau mengubah sistem pemilu nggak bisa lagi. Karena terkunci oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Itu rekomendasi saya yang lainnya. Nah, tetapi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kalau kita mau ya, kalau kita mau misalnya agar
sistem pemilunya sederhana, orang akan mengatakan, wah kalau begitu enak dong menjadi pimpinan partai politik. Semua akan ditentukan mereka kan? Maka dua rekomendasi saya terhadap partai politik ini, yaitu satu, batasi berapa kali seorang bisa menjadi ketua umum partai politik. Berani nggak kira-kira ngomong begitu di depan Pak Prabowo Subianto, Surya Paloh, kemudian Megawati Soekarno Putri, Muhaimin Iskandar, Zulkifli Hasan, siapa lagi? You name it. Susilo Ahaye. Tidak akan ada demokrasi internal di partai politik, padahal ini sebuah paradok besar. Di satu sisi, partai politik adalah instrumen demokrasi. Tapi di sisi lain, justru mereka menunjukkan satu yang bertentangan dengan demokrasi, yaitu feodalisme. Padahal demokrasi itu menghendaki kesetaraan, egalitarianisme. Bagaimana mungkin kita mempercayakan partai politik sebagai pionir dari instrumen demokrasi kalau mereka masih feodal? Tetapi budaya feodalisme itu adalah satu unsur budaya politik Indonesia yang susah sekali menembusnya, ya kan? Kalau sudah ada primus inter pares di antara kita, apapun yang dikatakan yang lain tunduk, siap, ya kan? Tidak ada kemudian argumentasi untuk mengatakan iya dan tidak, setelah itu baru konsensual demokrasi, yaitu permusyawaratan. Nah karena itu menurut saya, untuk menekan agar feodalisme tidak terjadi dan tidak menjadikan partai politik sebagai perusahaan politik, maka harus dibatasi berapa kali seorang ketua umum partai politik tersebut bisa menjabat. Dan rekomendasi saya 2 kali. Anda bisa bayangkan nggak, Demokrat misalnya, dengan usia semuda itu, kira-kira berapa tahun AHY akan menjadi ketua umum partai politik? Bisa 20-30 tahun, ya kan? Kan saya tidak bicara tentang AHY-nya, tapi saya bicara tentang fenomena politik Indonesia. Nggak ada persoalan sama AHY saya. Tapi fenomena politik, Caimin sudah 20 tahun lebih menjadi ketua umum partai politik. Nasdem tidak pernah memiliki pemilihan ketua umum partai politik. Gerindra, dulu Pak Prabowo cukup ketua Dewan Pembina, tapi rupanya ketua Dewan Pembina tidak cukup strategis. Turun dia menjadi ketua umum partai politik, tapi atasnya nggak ada. Seperti halnya Surya Paloh. Nah ini persoalan-persoalan yang kita nggak ada yang mau ngomongnya. Karena misalnya kita nggak mau tunjuk hidung kan biasanya. Karena itu batasi. Berapa lama seorang ketua umum partai politik itu bisa menjabat. Nah setelah itu, lakukan yang namanya democratizing internal di partai politik. Untuk misalnya kandidasi. Ketika di Afrika Selatan, mereka menggunakan sistem konvensi untuk melakukan pemilihan dan menominasikan calon-calon mereka. Nggak ada main tunjuk begitu aja. Jadi misalnya konvensi di tingkat desa, masukkan pengurus desa dan orang-orang lainnya, diseleksi, dipilih, di voting, naik ke kecamatan. Kecamatan ditambah pengurus kecamatan, ditambah orang-orang yang sudah lolos di tingkat desa, naik ke tingkat kabupaten kota. Sehingga tingkat nasional, orang yang sudah terpilih melalui demokrasi internal partai politik. Jadi nggak ada, hari ini saya berhenti tiba-tiba menjadi calon. Dan itu juga berlaku untuk pilkada. Jadi ibu-ibu dan bapak sekalian, pilkada itu justru menunjukkan tidak demokratisnya kita, arrangementnya. Kita tahu pilkada itu adalah demokrasi lokal. Tapi tanda tangan yang sah adalah ketua umum partai politik dan sekjennya. Bukan ketua DPW. Ketua DPW nggak ada gunanya. Ketua DPD nggak ada gunanya, kabupaten kota. Padahal harusnya kalau demokrasi itu hidup dan berkembang di masyarakat, harusnya kan mereka dari bawah mencari rekrutmen kepemimpinan nasional, lalu untuk kabupaten kota serahkan kabupaten kota itu untuk memilih, untuk provinsi serahkan. Nah DPP cukup tingkat presiden saja, tapi ini enggak. Rekomendasi untuk tanda tangan ketua umum dan sekjen itu duitnya minta ampun. Coba bayangkan, ada berapa pilkada, 500 lebih pilkada, berapa partai politik, dan berapa tanda tangan kemudian yang harus dibuat, lalu kemudian berapa setoran yang harus kita lakukan. Jadi kalau saya lihat, kita ini kadang-kadang omon-omon aja untuk membenahi republik ini, nggak serius kita. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, masalah pokok Republik Indonesia ini bukan di masyarakat, bukan di citizen, tapi di negara, di pejabat negara. Yakin saya itu. Mereka lah yang kemudian men-trigger adanya money politics,
men-trigger politik dinasti, men-trigger hoax. Saya tanya, tadi ada indeks demokrasi 3 biji, ya, dari Freedom House, dari apa tadi European Unit, ya kan? Apa? European Unit ya, dan dari ID. Angkanya 3, 5, sekian, 6, sekian, 7, sekian. Mana yang ibu-ibu dan bapak-bapak kalian percaya? Yang mana? Ada nggak yang hoax di antara itu? Apakah benar semua tiga-tiganya? Hah? Benar tiga-tiganya? Parameternya berbeda. How come? Kalau misalnya kita menggunakan sebuah metode ilmiah yang sama untuk mengukur demokrasi suatu negara, harusnya kurang lebih more or less sama. Nggak bisa. Satu flawed demokrasi, satu demokrasi yang partly free, dan satunya lagi demokrasi sedang. Kan beda kualifikasinya. ID mengatakan demokrasi kita sedang, tetapi dua instrumen internasional mengatakan demokrasi kita cacat. Bahkan separuh bebas kita. Beda kan kualifikasinya? Nah, mana yang hoax, mana yang enggak, saya enggak tahu. Tapi yang jelas di sini yang dipakai adalah yang tadi, yang intelligence unit tadi. Itu yang saya lihat introduction. Jadi ibu dan bapak sekalian, waktu tidak banyak, mudah-mudahan beberapa rekomendasi saya bisa kita renungkan dan kemudian bisa untuk memperkaya diskusi kita dan mudah-mudahan rekomendasi juga. Sekali lagi, makasih atas undangan ini Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Baik, terima kasih Bang Refli Harun atas pemaparannya menyampaikan sejumlah rekomendasi untuk memperbaiki kualitas demokrasi kita. Kalau tadi kita menyinggung judul kita adalah peningkatan partisipasi dalam memperkuat demokrasi di negeri ini, tadi disampaikan satu statement yang cukup menarik dari Bang Refli tadi bahwa sebetulnya persoalan demokrasi kita itu bukan dari masyarakatnya, tetapi dari sistem dan juga peserta pemilu itu sendiri. Dan tadi bagaimana cara mengatasinya sudah disampaikan sejumlah rekomendasi. Ya, tidak mudah menjawabnya ya. Saya khawatir di ruangan ini tiba-tiba berpikir bahwa demokrasi itu nggak perlu. Padahal temanya memperkuat demokrasi. Tiba-tiba kesimpulannya demokrasi nggak perlu. Boro-boro diperkuat, nggak perlu demokrasi ya. Jadi begini, bapak-bapak semua, coba kita pelan-pelan sedikit ya. Demokrasi itu, kalau bahasa lainnya adalah kedaulatan rakyat. Kalau dalam ilmu hukum tata negara itu kan menjawab, kedaulatan itu berada di siapa? Apakah di tangan Tuhan? Maka dijadikanlah kedaulatan Tuhan, kan begitu? Apakah di tangan hukum? Kedaulatan hukum. Apakah di tangan gereja? Maka kedaulatan agama. Itu kedaulatan Tuhan juga. Nah, kemudian perkembangan sejarah manusia mulai dari Inggris misalnya, ada Glorious Revolutions, kemudian ada Magna Carta dan lain sebagainya. Mereka mendefinisikan kedaulatan itu berada di tangan rakyat. Itulah yang namanya demokrasi. Demos, kratos. Demos itu rakyat, kratos itu pemerintahan. Itu definisi yang paling umum dan itu ditemukan tidak hanya di Amerika Serikat tapi di Yunani polis-polis, kemudian diimpor di negara Romawi, kemudian diimpor di negara-negara Eropa Barat, dari negara Eropa Barat kemudian ke Amerika Serikat, Amerika Latin, setelah itu kemudian di negara-negara baru Asia Afrika. Jadi demokrasi itu atau kedaulatan rakyat itu adalah sebuah fenomena global. Oke? Sama seperti hak asasi manusia, human right. Itu juga fenomena global. Tetapi tidak ada yang namanya a single message, a single point di dalam demokrasi dan hak asasi manusia. Selalu ada yang namanya, kalau saya menyebutnya ke beberapa mungkin boundary. Nah di Indonesia yang kita anut itu adalah demokrasi konstitusional atau constitutional democracy. Jadi demokrasi yang berdasarkan konstitusi. Karena itu kita kenal sebagai demokrasi dan nomokrasi.
Itu like two side in one coin. Jadi kita tidak bisa bicara demokrasi tanpa hukum. Tidak bisa bicara hukum tanpa demokrasi. Karena di zaman Hitler pun negara hukum dia. Tetapi hukum yang besi, hukum yang tidak demokratis, hukum yang diimpos dari negara oleh Hitler dan lain sebagainya. Nah, kita menginginkan sebuah negara demokrasi yang partisipatif dari bawah. Tetapi di-guided oleh hukum. Hukum itu salah satunya konstitusi. Dan saripati konstitusi itu adalah dasar negara, Pancasila. Jadi kalau kita bicara tentang demokrasi, misalnya ada yang mengatakan Pancasila itu nggak bisa jadi ideologi. Memang iya, karena tidak koherensi. Misalnya bisa nggak kita tidak beragama? Boleh dalam hal demokrasi. Boleh nggak kita mengakui gay marriage? Boleh atas nama demokrasi. Tetapi itu bukan demokrasi yang kita inginkan. Demokrasi yang kita inginkan, demokrasi dengan boundary-nya. Nah, boundary-nya itu kita sudah rumuskan oleh Bung Karno dan the founding parents kita, karena ada juga perempuannya, yaitu boundary-nya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Anda boleh berdemokrasi apapun, tapi haram hukumnya kalau tidak beragama. Kan begitu? Anda boleh berdemokrasi, tapi tidak boleh Anda kemudian mengintroduksi yang namanya gay marriage, misalnya gay marriage, perkawinan gay. Karena itu sudah bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Maka di sila kedua juga humanity. Sila ketiga persatuan. Nah, demokrasi kita kalau di sila keempat itu agak spesifik, yaitu consensual demokrasi. Kalau di negara barat ada masalah cepat dia langsung vote. Di antara peserta ini bisa kita berdemokrasi berbeda pendapat, tapi harus ada kesetaraan. Jadi ketika kita berdemokrasi, kita tidak mengenal pangkat dan jabatan ketika kita berpikir. Yang kita kenal itu adalah apa pendapat Anda. Maka saya mengatakan, kita harus hati-hati bicara tentang demokrasi, seolah-olah demokrasi itu seperti sana. Enggak. Demokrasi yang kita anut adalah demokrasi konstitusional, demokrasi berdasarkan konstitusi, berdasarkan hukum, dan salah satu intisari dari konstitusi itu adalah Pancasila. Tetapi jangan juga kemudian kita perkosa makna itu. Seolah-olah tidak ada pemilihan, mengharamkan oposisi. Padahal oposisi itu partner Anda untuk berdiskusi. Kan ada yang namanya oposisi dalam berpikir kan. Saya sudah mengatakan jauh-jauh hari, ini mohon maaf ya kalau saya harus mengatakannya lagi. Saya tidak akan menerima jabatan apapun selama masa pemerintahan Prabowo Gibran. Jabatan apapun. Berat kan ngomong seperti ini? Tetapi saya ingin konsisten mengatakan itu karena saya berada di kubu yang kalah. Kemarin kan saya mendukung Anies Baswedan. Ya kalau sudah kalah ya sudah. Ngapain kita melipir-melipir minta jabatan, ya kan? Nah itulah yang namanya konsistensi dalam berdemokrasi. Sehingga kalau saya mengkritik Pak Prabowo, dia nggak curiga sama saya. Wah, Repli mau cari jabatan. Enggak. Saya menggunakan hak saya sebagai warga negara untuk mengkritik penguasa. Bukan Prabowo sebagai pribadi. Gaya kritik saya enggak gaya kritik Fufu Fafa. Fufu Fafa itu kata Jimli Asidike kampungan. Kenapa? Yang dikritik itu orangnya, kelakuannya. Dia itu begini loh, anaknya, istrinya begini loh. Enggak ada urusan sama saya. Urusan saya adalah apa yang dikatakan Prabowo as the president atau sebagai calon presiden. Dia mengatakan kita berantas korupsi. Cocok saya. Kita berantas kemiskinan. Cocok sama saya. Kita tingkatkan kesejahteraan. Cocok sama saya. Cuma yang tidak cocok sama saya adalah dia tidak pernah mengatakan ayo kita tumbuh dan kembangkan demokrasi. Enggak ada. Apalagi memperkuat demokrasi. Enggak ada. Yang dia omongkan adalah oposisi itu budaya barat. Mari kita sama-sama berangkulan. Kita ibarat bangun jembatan. Kalau enggak mau ikut bangun ya udah di pinggir aja. Kan enggak bisa begitu. Karena oposisi pun berhak atas panggung. Benar enggak? Masa gara-gara saya mengkritik pemerintah TV One tidak mau undang saya, ya kan? Misalnya, wah jangan Refli Harun anti pemerintah. Masa Lemhanas tidak mau mengundang saya? Justru kita tidak akan pernah meeting of mind, tidak pernah bertemu pikiran kita.
Karena ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian beronani jadinya kan. Iya kan? Berenang di kolam yang sama. Muter-muter ketemu dia juga. Iya kan? Setelah ini, janganlah Adi Prayitno, oposan. Refli Harun apalagi? Lebih baik Margarito Kamis saja. Ya. Gak bisa begitu. Margarito Kamis undang, Refli Harun undang juga plus Adi Prayitno. Itulah meeting of mind. Margarito bilang tentang demokrasi begini, saya bilang demokrasi begitu. Oke, itu satu. Yang kedua, soal dinasti politik atau politik dinasti. Nah, kita harus bedakan dua terminologi ini menurut saya. Ya. Politik dinasti sama dinasti politik itu sesuatu yang berbeda. Politik dinasti itu adalah ya, politik yang menggunakan cara-cara yang tidak fair. Ya. Menggunakan paman, menggunakan bapak untuk menggapai kekuasaan. Itu politik dinasti. Kalau politik dinasti itu berhasil, maka akan memunculkan dinasti politik. Di satu daerah tersebut dikuasai. Tidak hanya soal kuantitas, tapi kualitas. Karena gak bisa lewat dari keluarga Atut. Karena semua dia kuasai. Bisnis dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita cegah. Cara mencegahnya adalah kita kedepankan prinsip meritokrasi. Ya, profesionalisme. Yang terbaik, primus inter pares di antara kita yang harus memimpin. Oke, saya tambah prinsip demokrasi yang barangkali bisa ditambahkan sebagai local content kita, ya, local genius kita. Misalnya memilih pemimpin. Kalau di barat barangkali udah kita pemilihan. Enggak usah lagi pakai macam-macam, enggak musyawarah, enggak. Kalau kita di sini ada katakanlah saya cerita aja tentang meninggalnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab meninggal, dia menunjuk 6 orang yang menjadi calon penggantinya. Kemudian Abdurrahman bin Auf, orang yang paling kaya dan doanya biar miskin, tapi gak pernah miskin-miskin. Orang doa kaya dia doa miskin. Tapi sampai mati dia kaya terus tuh Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf sebagai senior, kemudian dia mengumpulkan, ditanya satu-satu. Yang ditunjuk Umar bin Khattab itu 6 orang tuh siapa yang mau jadi khalifah. Abdurrahman bin Auf memimpin itu dia gak punya konflik of interest karena dia gak mau. Ya. Jadi ketika dia bilang memimpin itu saya tidak mau. Ditanya lagi nggak mau. Akhirnya yang mau itu 2. Yaitu Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Ya radhiyallahu an. 2 orang ini ditanyakan ke penduduk Mekah. Itu yang saya baca. Ditanyakan ke penduduk Mekah mau milih siapa. Ya nggak pakai coblos. Ya kan. Cuma ditanya aja. Mereka menghendaki Utsman bin Affan. Udah. Utsman bin Affan yang menjadi khalifah. Ali bin Abi Thalib legowo. Dan itu adalah primus inter pares yang terbaik di antara mereka. Mereka tahu kok. Coba kalau misalnya pemilihan di sini, paling Pak Eko Margiono juga yang akan terpilih ya kan. Misalnya kita mau ada rombongan apa. Nah itu prinsip-prinsip yang bisa kita tambahkan. Jadi sekali lagi, demokrasi itu adalah jalan universal yang sudah diakui. Winston Churchill mengatakan bukan jalan terbaik, tapi paling tidak yang terbaik dari yang buruk. Dibandingkan komunis, sosialis dan lain sebagainya. Tetapi tentu kita perlu menambah nilai-nilai lokal agar praktik ini menjadi khas Indonesia tetapi tidak diperkosa. Dan satu lagi, jangan lupa demokrasi itu tidak hanya demokrasi politik. Kita berbicara demokrasi politik. Ada demokrasi lain yang lebih juga penting, substantif. Demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi ini yang nggak pernah jalan agendanya. Nanti kesempatan kita bicara lagi. Antara lain misalnya 40 orang terkaya dengan rata-rata per kapita kita kesenjangan itu 1 juta kali. Kalau dolar kita 4.000 rata-rata, maka orang kaya yang 40 orang kaya itu mendapatkan 4 miliar US dollars per tahun. Baik. You can imagine, jauh sekali. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.